92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, Ladies Talk kembali mengudara untuk Anda dan masih bareng-bareng sama Elke, para ladies. Udah lengkap nih sekarang posisinya Sobat Maestro ya. Ibu Fang Fang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kita nggak nyaman kalau nggak ada kepala suku ya Kak? Boleh. Kurang pas kalau yang cepaknya cuma ada satu. Jadi kan Ya gue kan? mau nanya, Cifang ikutin aja ya. Aku tuh mau nanya Cifang, aura-auranya nih ya menurut penerawangan gitu ya. Kayaknya kebanyakan orang-orang kalau waktu lagi pacaran segut gitu ya. Segut apa bahasa Indonesianya ya? Hot. Niat lah. Kita bilang niat aja, niat banget gitu. Waktu lagi pacaran kayak indah gitu ya. Terus udah gitu jeng-jeng hari pernikahan, terus udah gitu udahnya mah biasa. Ya, digelontorin aja udahnya. Terserah gitu. Emang air Kak. Iya gitu. Sementara kan kalau air kan mengalirnya ke bawah. Ada betul. Amin. Indria. Amin. Ya, enggak. Ya. Mereka pusing sama kita kayaknya. Iya kan? Nah itu gimana tuh ya? Apanya gimana? Kok bisa terjadi seperti itu gitu maksudnya Cia? Terjadi dan dibiarin gitu. Banyak keluarga-keluarga yang jadinya kayak gitu. Oke. Kalau aku sih lihatnya dari sisi ketika kita lagi mau pacaran nih atau mau nikah nih, itu kan ada sesuatu yang kita kejar ya, bener ya? Maksudnya ada suatu goal di depan yang kita harus kejar, akhirnya diterima gitulah intinya, atau akhirnya si cowok dapat jawaban I do gitu ya. Nah, cuman setelah udah ya, apalagi setelah married mau apalagi nih goalnya kan ya punya keturunan, bangun keluarga kayak gitu, tapi goal yang kayak untuk ngejar yes I do-nya kan udah nggak ada tuh kayaknya. Nah, tapi saya seneng banget sama yang Pastor Jeffrey selalu bilang, dan itu selalu kita ingat. Jadi Pastor Jeffrey Rahmat bilang seperti ini, segala sesuatu yang kita biarkan itu akan menurun kualitasnya. Segala sesuatu yang kita pelihara, kita maintain, itu akan tetap kualitasnya, akan ada di kualitas yang sama. Dan kalau kita mau sesuatu itu meningkat kualitasnya, kita harus mengusahakan atau menginvestasikan sesuatu. Betul ya, itu terjadi nggak cuma di relationship, itu terjadi dalam semua hal. Kalau kita tinggalin rumah kita, nggak kita maintain, nggak kita pasti lama-lama rusak. Nah, yang kita kerjakan waktu kita lagi ngejar, lagi PDKT, lagi mau nikah nih, lagi pacaran, itu dua hal. Sesuatu yang kita maintain dan kita usahakan. Nah, setelah sayangnya, waktu udah married, banyak orang yang ada di poin satu, kita biarkan. Why? Karena sesuatu yang kita biarkan itu no cost at all. Jadi nggak ada cost-nya sama sekali. Bener ya? Ya cuma tinggal diam, juga makan, tidur, bangun, hai, say hi, udah ya, do something. Nah, yang kita usahakan dan kita semua yang maintain dan investasi itu pasti memerlukan biaya. Nah, banyak orang yang nggak mau bayar harganya. Ya. Sebenarnya itu setuju, benar juga tuh. Sebenarnya harus dibikin melek juga nggak sih, ladies? Jadi tadi yang George bilang sesuatu ya itu yang bakal kita biarin itu bakal menurun kualitasnya. Sebenarnya ada beberapa orang yang itu aja nggak melek. Sebenarnya dia nggak tahu kalau sesuatu yang dibiarin tuh bakalan turun gitu loh kualitasnya. Itu pun rasa itu aja orang-orang tuh banyak yang gak ngeh gitu kan sebenarnya. Ya memang gitu, karena kan orang kadang-kadang semakin, misalnya lu udah nikah nih, itu kan waktu dulu nih, waktu ngejar-ngejar, kayak seru gitu. Tapi kan lu udah nikah, lu kan udah gak mengemaskan. Nah, lu kan udah gak mengemaskan, bener dong. Belum lagi kalau zaman dulu mungkin ya berantemnya, mungkin kalau begitu berantem dikit, ada yang minta maaf tuh langsung gitu kan. Benar. Sekarang boro-boro ya Rin. Kalau sekarang boro-boro sih, maksudnya boro-boro kayak langsung minta maaf. Ada juga kayak pacicing-cicing lah ibaratnya. Nah itu pisan. Gitu loh. Jadi si egois itu muncul pada akhirnya yang membuat sebuah pertarungan lagi. Sebuah konflik. Si konflik itu jadinya
Iya, jadi nggak sehat. Nggak diberesin. Gitu. Nggak diberesin, Yes. dan akhirnya malah jadi numpuk. Pada suatu hari itu kan langsung mulai lu sih dulu. Nah, Boro-boro Mulai. anniversary. dijadiin alasan buat orang selingkuh lah, bisa loh Ya. kayak gitu sekarang. Ya. Nah, mungkin aku mau nanya nih kalau gitu ya. Orang kan nikah, George sama Indri pasti pernah ada titik bosan nggak sih gitu? Heeh. Kita sih nggak pernah bosan, nggak pernah konflik. Kita sih nggak jauh banget. Itu hanya terjadi di drama-drama Drama Korea. ya, Oh, iya. saudara-saudara. Jadi kenyataannya sih enggak. Kita baru konflik itu kapan ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya kita Gua suka pasangan nih, cukup sering jujur. ya kita tuh sering beda pendapat, kita sering konflik, tapi bukan berantem pulang gitu, bukan ya, tapi karena memang kita Perbedaan pendapat. memang karena kita dua pribadi yang jadi dua kepribadian yang sangat berbeda. Saya stabil, dia dominan. Jadi memang kalau kita konseling sama satu konselor yang mereka memang benar-benar ngerti DISC, dominan, intim, stabil, cermat, memang bilang kalau istrinya dominan, suaminya stabil, itu pasti akan banyak gesekan. Dia udah bilang. Nah, akhirnya kita tahu, kenapa ya? Kita pikir dulu, kita itu kok sering banget ribut ya. Waktu kemarin dipercaya juga jadi head marriage and family itu, kita sampai kayak nggak percaya, nggak mungkin lah, kayaknya masih banyak orang yang jauh lebih romantis, jauh pernikahannya lebih adem Soalnya ayem. kita nggak ada romantis ya. Soalnya kita ya romantis sih, sometimes romantis. Nah, cuman dari situ tuh tadi pertanyaannya jadi bosen. Ya kalau bosen sih enggak. Bosan nggak ya, puji Tuhannya bosen enggak sih ya. enggak, karena dia Soalnya dia lucu banget cantik soalnya. setiap hari sih. Enggak, Kayak gini nih. enggak. Dia tidur aja kayak gini. Enggak. Oh, enggak. Enggak sih kalau bosan Nah, itu sih. bohong. Kalau bosan sih puji Tuhannya ada. Karena emang dalam kesehariannya itu kita itu so many things yang kita kerjakan bersama, so many things yang kita harus lakuin gitu. Jadi kayaknya kita nggak pernah, belum puji Tuhan ya, belum mengalami titik jenuh sih belum. Tapi kalau konflik itu mostly kita sangat sering. Bahkan kalau kita bikin event, kita lagi bikin, kita kan dalam 1 tahun pasti kita bikin event-event di gereja kan about marriage. Dan itu banyak banget perbedaan. Kayak aku pengennya, kayaknya dibikin 3 sesi lucu. Dia bilang, kayaknya 2 sesi aja deh, bisa berantem tuh, bisa semalaman berantem ngomongin 3 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Nah itu sering banget. Jadi cuma kita selalu belajar how kita bertengkar itu dengan baik. Gimana? Gimana? Bentar. Tolong. Ya, tolong. Gimana itu? Ini Gimana? bertengkar tapi dengan baik, ladies. Ya, Mana tuh? the good fight. Kalau kita selalu bilang kita boleh bertengkar. Every day it's okay kalau kita bertengkar. Beda pendapat itu normally banget. But kita harus punya pemikiran bahwa kita bertengkar dengan baik. Nah, apa tuh bertengkar dengan baik? Apa itu bertengkar dengan baik? Ya, saya nanya siapa? Ada siapa di sebelah? Enggak, siapa ya? Yesus Roh Kudus di sebelah kanan saya. Jadi pada intinya banyak orang berpikir bahwa pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik itu pernikahan yang nggak ada konflik. Kalau ada konflik berarti pernikahannya nggak baik-baik. Tetot, salah. Jadi sebenarnya bahkan salah satu penulis buku pernikahan yang terkenal, Ed Young, bilang seperti ini, bahwa konflik adalah bagian dari sebuah pernikahan yang sehat. Jadi kalau pernikahan kita ada konflik, jangan ngerasa tertuduh dulu, jangan ngerasa kayaknya kayaknya pernikahan gue buruk banget, kayaknya. Iya, aduh kayak gue gagal. No. Konflik adalah sebuah bagian dari pernikahan yang sehat. Nah, bahkan kita punya quote seperti ini, bukan konflik yang merusak sebuah pernikahan. Jadi bukan konfliknya yang merusak sebuah pernikahan. Namun bagaimana respon kita terhadap konflik itu yang menentukan apakah konflik tersebut dapat membangun atau merusak pernikahan kita. Jadi yang penting bukan konfliknya. Beda pendapat is okay. Beda cara pandang is okay. Kita memang selalu ada lah ya namanya pernikahan, dua pribadi jadi satu.
dua wanita dan pria aja udah berbeda. Apalagi ini dari kepribadian yang berbeda dijadiin satu, pasti ada konfliknya. Tapi bagaimana respon kita, itu yang menentukan apakah si konflik itu bisa jadi malah membangun atau merusak pernikahan kita, gitu. Wah, ini Gitu. berarti ya, ini konflik ini memang luar biasa banget sih. Pasti kan nggak bisa dihindarkan ya. Kayak sehari itu pasti ada gitu kan, kita beda pendapat ya. Iya, iya. Kadang-kadang gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang sedang mendengarkan nih Sobat Maestro juga, iya ke, aku udah pernah denger nih tentang ini gitu ya, udah pernah ada yang satu pihak yang ngerti nih, oh iya kalau ada konflik itu justru bikin kita saling mengenal satu sama lain, terus juga bikin rumah tangga kita jadi sehat kan, kalau kata Indria sama George gitu. Tapi gimana kalau ceritanya cuma satu pihak aja nih yang melek akan hal ini gitu? Satu pihaknya lagi belum tersadar gitu bahwa kalau konflik ini tuh sebenarnya bukan merusak pernikahan, tapi kalau kita responnya bagus bakal malah jadi bikin tambah kuat. Apa yang harus dilakukan nih sama si satu pihak yang udah melek ini? Kalau kata Indria sama George. Kalau kita percaya kayak gini, banyak orang yang bilang bahwa kalau mau pernikahan sehat, suami dan istrinya harus sehat. Ya sebenarnya itu idealnya. Tapi pada kenyataannya nggak semua pernikahan ideal seperti itu. Ya. Jadi kalau buat kita, waktu kita counseling, satu aja either istri ataupun suami yang sadar, itu udah pernikahan kita udah 50% menuju sehat. Jadi udah perisgat banget. Nah, berarti yang sehat inilah yang harus punya respon yang benar. Benar nggak sih? Karena dia udah tahu ya. Dia udah tahu kalau dia respon salah, berarti makin runyam nih. Nah, dianya yang harus mungkin ngerem, mungkin diam, mungkin tahu apa yang harus dia lakukan gitu waktu terjadinya konflik. Sebenarnya mah karena untuk merubah si satu orang dan disadarkan itu perlu kasih karunia Tuhan. Jadi bukan tugas si pasangannya yang menyadarkannya, tapi nanti akan ada campur tangan Tuhan, seperti tadi Koriki bilang, campur tangan Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang, yang bisa akhirnya menyadarkan either si suami atau si istri bahwa respon itu yang penting loh. Berarti kalau lagi konflik, respon gua harus benar. Nah itu tuh perlu campur tangan Tuhan. Karena ini udah nyemplung duluan deh. Betul. Nah, tapi satu aja yang udah berubah pernikahannya udah bisa mengubah pernikahan kita 50%. At least. Oke, nah ini itu kalau konfliknya intern. Ya. Waduh, dia mau melebar. Bapak konflik sedunia ini. Gue ini kan pemain sayap. Pemain sayap. Lebar saya. Nah maksudnya George sama Indri kan pasti sering banget lah ketemu, apalagi sebagai konselor juga. Biasanya yang terjadi sekarang ini, konflik itu bukan disebabkan dari internal, tapi orang ketiga. Berikan tepuk tangan pada orang ketiga. Karena efek apa? Sosial media. Itu malah orangnya nggak cuma orang ketiga ya, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, banyak gitu loh, ya kan. Nah itu gimana? Kan pasti kalau gua nih misalnya ya, pasti gue nggak tahan yang gitu, pengennya adu jotos, ya nggak sih? Gitu kan. Bukan adu makan deh. Bukan adu makan gitu. Maksudnya mau adu jotos sama orang ketiga maksudnya? Oh iya jelas dong, ya kan. Kalau ya. Tapi kan seorang ketiganya bukan mau mengambil pasangan lu, bukan. Dia cuma. Jangan salah loh. Sekarang nih ladies ya, banyak loh. Selain pelakor, ada juga perebut istri orang. Oh. Wah. Sih gue lagi mikir nih apa ya, bagusnya akronimnya apa ya, gue lagi mikir ada tadi. loh. Wow. Iya, jadi memang lagi seru banget sekarang ya. Itu kalau konflik internal, kalau menurut gua sih kayaknya itu oke, masih bisa kita selesaiin lah gitu. Apalagi kalau misalnya intriknya ada dari keluarga kan, kadang-kadang juga keluarga ada yang, iya lu harusnya gini dong, terpengaruh gitu. Oh iya gitu. Pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua. Tapi kalau orang ketiga, gimana itu? Wah, si cewek udah mulai mengeluarkan jurusnya. Iya. Ayo ngomong bentar lagi nih. Bentar lagi ngomong. Kalau kita sih balik lagi sebenarnya ke Bible ya, ke firman Tuhan ada di Ecclesiastes tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Cile, si imutnya bahasa Inggris terus. Di Khotbah itu dibilang bahwa suami istri itu kita satu tim.
Jadi kalau yang satu kalah means pernikahannya kalah. Kalau means pernikahannya kalah, kalau istri kalah means pernikahannya kalah. Jadi kalau kita selalu bilang kalau kita sebagai satu timnya kuat, interupsi dari luar, intervensi dari luar itu akan mengganggu kondisi pernikahan kita. Kalau kita selalu percaya itu. Jadi kalau kita selalu pakai rumusnya bahwa kita itu satu tim. Jadi kalau kita dua-duanya kuat, ada pelakor kah, ada ibu mertua kah, ada bapak mertua kah, atau interupsi dari luar, kita percaya banget itu nggak akan bisa merusak hubungan pernikahan kita. Kalau aku itu. Ya karena ya sebenarnya yang tadi Koriki bilang eksternal itu sebenarnya ya nggak penting karena eksternal ya. Tapi kebanyakan yang eksternal itu jadi internal nantinya. Nah, betul. Benar. Betul. Nah, si suami dan istri nggak ada di same side, nggak ada di satu sisi yang sama. Iya. Kalau lagi tenis atau badminton lah ya, nah seringkali posisinya itu nggak di satu side yang sama suami istri itu. Jadinya kayak harusnya double, kayak single, adu-adu. Jadi mereka jadi kayak ribut sendiri, padahal sebenarnya yang pelakornya adem ayem, nah si suami istrinya ikut jontok-jontokan gitu. Karena mereka nggak kuat secara timnya gitu. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa banyak suami dan istri di luar sana yang di sini pasti nggak ada, Sobat Maestro juga pasti nggak ada, tapi di luar sana itu banyak banget yang menempatkan posisi mereka itu lawan, bukan satu tim, bukan satu rekan gitu loh. Jadi bukan cuma karena itu, pas lagi adu ngomong aja kayaknya kalau yang mengakhiri pertama, mengakhiri terakhir itu menang, paling keren. Dulu kan kita mikirnya gitu ya. Kayaknya membungkam si istri atau membungkam si suami, kayaknya gua menang nih. Nah, dulu kita mikirnya gitu ya. Kayaknya puas. Tapi sebenarnya waktu si istrinya kalah itu, sebenarnya suaminya juga ikut kalah. Satu tim kan? Iya. Gitu. Jadi kalau yang satunya dipermalukan, satunya dikalahkan, ya berarti tim itu yang dikalahkan. Berarti pernikahannya kalah. Berarti pernikahannya kalah. Sebenarnya itu sih. Jadi harus memperkuat hubungan si suami istrinya ya, supaya intervensi dari luar itu nggak akhirnya jadi membuat kitanya jadi konflik internal gitu. Oke. Tapi yang bikin gua pengen bertanya selanjutnya adalah kalau itu sudah terjadi, kira-kira gimana ya? Itu karena kan gini, itu tuh sama kayak kita kalau lagi pacaran tuh, ya kan? Begitu pacarnya mulai ngerasa tawar, ya nggak ladies, ya kan? Dulu mungkin ngerasa gitu kali ya, tapi gue nggak tahu sih, mungkin kayaknya ladies di sini baik-baik semua. Kalau gue mah, dia ladies juga ternyata. Iya, oh enggak, kan gue laki. Ya. Gue dulu nakal, jadi ketika gue ngerasa hambar sama yang ini, gue akan mencari yang lain. Waktu gue pacaran dulu, gitu. Gue akan mencari, tapi itu dia hambarnya mungkin gue cuman turun kayak tuh 30% dan gue hanya mencari 30% ini di luar. Jadi 70%-nya tetap sebelum nikah pegang ya, ini pacaran nih, ya. Iya. Jadi misalnya gue punya pacar nih, si pacar gue tuh kayak kok gue mulai ngerasa hambar kurangnya 30% ya, terus gue ketemu lagi cewek lain, oh ini nih, 30% gue ada di sini nih. Oh yang itunya tapi nggak lo lepas gitu ya? Ya ini gue lepas, oh laki malu katanya. Oh my, ya. Cukup repot hidup Anda ya. Gue gak repot, tapi gue menikmati itu. Kamu jadi kayak si Aris sih, egois, nggak mau lepasin yang satu, pengen yang layangan putus. Layangan putus. Mas Aris. Aduh, ini kalau Zoom sama ibu-ibu begini nih ya, aduh. Iya ini, Ibu Christina, kayaknya lu pernah ngalamin gitu nggak sih? Atau pernah berpikir seperti itu? Berpikir seperti itu Dia nggak? ketawanya dalam hati loh guys. Geleng-geleng. Enggak, gue nggak sampai ke pemikiran psikologi gitu ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya, oke ibu-ibu? Ya udah, ibu-ibu ini akan mengaku. Kalau kur gitu 3 ada sih. Jadi gini, misalnya pacar gua ini nggak mau nemenin gua nonton bola. Nonton bola gitu kan. Akhirnya gua nyari. Waktu nggak mungkin teman gue cewek, oh ini seneng banget nih nemenin gue nonton bola. Ya udah gue jalan aja deh kalau lagi mau nonton bola.
Oke, kalau pacaran kan sah ya. Enggak, Nonton bola tapi temen. tapi maksudnya nonton bola doang atau ada TTM-annya di dalam nonton Oh bola? tentu ada TTM-nya. Kan Oh, aku kurang nggak mau ajar rugi. juga Bobo satu ini ya ternyata. Oh iya. Pasti ya. Nggak mau rugi Oh. ya, sorry. Oh, jadi Setuju. jadi maksud gua Pak, jadi para laki-laki itu mencari si 30%, si 20% itu ada bumbunya. Emang mencari si bumbu itu gitu. Oh iya, kan kami FWB, Apa tuh? Apa tuh? friend with benefits. Tau gak sih hari ini Ko Riki ada pendukungnya, jadi dia vokal banget nih hari ini ya. Iya, betul banget. Oh iya. Apakah Kojot laki-laki sampai tetap merah seperti itu di mukanya. dalam pernikahan? Nah, kalau pas pacaran kan mungkin masih sah aja kan, kata Indria sama George juga kan cari sampai menemui yang pas segala macam kan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ini sudah keburu kejeblos di pernikahan nih Sobat Maestro? Nah, nanti ya. Apakah mereka tetap kayak gitu ya? Nah, coba ya kalau mungkin ada yang cerita, terus mungkin ada yang mau jujur bilang sama kita, boleh langsung 081321000925 terbuka untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.